pernah dengar kan kalau misalnya laki-laki itu identik dengan warna biru, laki-laki itu identik dengan tidak menggunakan riasan ataupun aksesoris, laki-laki itu identik dengan pakaiannya, laki-laki identik dengan rambutnya, dan lain sebagainya. Sebaliknya pun perempuan identik dengan bajunya yang pink, perempuan juga identik dengan riasan dan juga aksesorisnya yang membuat mereka terlihat lebih anggun. Namun nyatanya ada beberapa orang ataupun ada beberapa manusia yang memang mereka terlahir sesuai gendernya, namun mereka merasa tidak nyaman dengan cara mereka yang seharusnya berekspresi dengan stigma-stigma yang sudah ada. Sehingga akhirnya terlahirlah perempuan maskulin ataupun laki-laki yang feminis. Yang sebenarnya setiap orang ini berhak loh hidup sejahtera secara lahir dan batin, yang dimana mereka berhak untuk memperoleh kesenangan untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian kita juga perlu ingat bahwasannya feminin maskulin ini adalah sebuah ekspresi dari gender, bukan sifat ataupun karakter yang bisa dikotak-kotakan. Nah, kadang kita melihat bahwasannya perempuan kok merokok, perempuan kok pulang larut malam, dan lain sebagainya. So, kali ini aku dan rekanku berkesempatan untuk membicarakan tentang ekspresi gender melalui Bincang Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Muhammad Farel Nurgamata dan rekan saya. Aku Inti Syarika. Nah, di sini kami akan membincangkan mengenai gender politik, terutama tentang ekspresi dan identitas gender itu sendiri. Nah, untuk teman saya ini boleh dijelasin nih, apa sih itu gender politik? Boleh, jadi gender dan politik itu adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari terkait dengan fenomena gender yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan atau isu politik dan juga dikaitkan dengan masyarakat seperti itu. Kalau berbicara tentang identitas dan ekspresi itu sendiri gimana? Oke, kalau bisa identitas itu sendiri, pada dasarnya kan manusia tuh terlahir sebagai perempuan dan juga laki-laki ya Farel, yang dimana mereka tuh mempunyai cara sendiri dalam mengekspresikan gendernya. Nah, bisa jadi mereka memang terlahir sebagai perempuan, namun ternyata mereka lebih nyaman untuk mengekspresikan dirinya sebagai laki-laki. Nah, itu disebutnya dengan perempuan maskulinitas. Sedangkan bisa juga seorang laki-laki ternyata mereka lebih nyamannya menjadi seorang perempuan gitu, jadi lebih feminim. Tapi ada juga memang yang netral seperti itu. Seperti itu. Mungkin akan lebih menarik kalau kita tuh benar-benar mewawancarainya ya. Iya, betul banget. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak sih ada ternyata beberapa public figure juga yang ternyata memiliki ekspresi gender yang juga cukup menarik nih, seperti Ivan Gunawan yang dimana dia adalah seorang laki-laki tapi ternyata dia cukup feminim karena menggunakan beberapa aksesoris dan juga kalau misalnya kita lihat dia menggunakan riasan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari perempuan itu sendiri, menurut kamu siapa? Kalau dari perempuan sih aku kurang ngikutin ya sebenarnya. Cuman aku tuh punya teman kampus yang dia tuh benar-benar berani gitu loh mengekspresikan gendernya, walaupun dia secara orientasi seksual secara kelahiran gitu merupakan gendernya perempuan tapi tampilannya seperti laki-laki atau bisa disebut sebagai perempuan maskulin gitu. Cukup menarik ya. Nah, kalau misalnya dari public figure sendiri itu ada dari Sinta Marissa Farel. Jadi dia adalah seorang perempuan tapi dia lebih mengekspresikan dirinya tuh agak tomboy gitu. Tapi walaupun mereka sebagai perempuan mengekspresikan dirinya sebagai perempuan maskulin, tapi nyatanya mereka juga tetap suka sama cewek loh. Karena kan banyak orang-orang yang berpendapat bahwasannya kalau perempuan maskulin ini mereka suka dengan sama jenis kan ataupun dengan cowok feminis itu sendiri. Tapi pada nggak bisa dipukul rata ya, misalnya kalau bilang mereka gini ternyata mereka orientasi seksualnya begitu. Betul, jadi walaupun seperti itu mereka seperti itu, mereka tetap aja loh ada rasa atau feel terhadap lawan jenisnya. Oh, ternyata masih normal gitu. Iya, betul. Jadi walaupun mereka rambutnya pendek ataupun perempuan yang mereka tapi mereka masih normal kok, seperti itu. Kayak narasumber kita nih, gitu loh. Mungkin kalau lebih asik kalau kita langsung wawancara ini. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Mingguranata, mahasiswa ilmu pemerintahan Fisip Untirta angkatan 2021. Di sini saya akan melaksanakan tugas podcast daripada MK mata kuliah Gender dan Politik dengan dosen pengampu Ika Aryana Indriani. Baik, di samping saya sudah ada narasumber. Silahkan berkenan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Pinaya dari mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Jadi dipanggil Naya ya? Iya, dipanggil. Iya. Jadi Naya, seperti yang kita tahu ya, kita kan sama-sama mahasiswa ilmu pemerintahan nih. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 itu mengatakan bahwa setiap orang tuh berhak untuk berekspresi, berpendapat dan mengeluarkan ekspresinya. Tapi seperti kita tahu bahwa kadang-kala setiap orang tuh di Indonesia ini kadang terbelenggu dengan konstruksi sosial dan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu kadang-kala terkunci gitu. Bagaimana menurut pandangan teman? Emang sih, jadi gua kan kayak terakhir sebagai perempuan, cuman kadang tuh bukan kadang sih, dari lebih kerasa nggak nyaman sebagai perempuan feminis seperti umumnya tuh dari SD sebenarnya. Jadi dari SD tuh dari kelas 4-5 tuh gue udah mulai main bola sama teman-teman gue yang cewek sih sebenarnya, udah main bola sama teman-teman gue yang cewek. Nah tapi di situ tuh gue baru sadar kalau gue tuh emang tidak nyaman untuk memakai pakaian seperti perempuan umum pada kayaknya, kayak rok, pakai dress, pakai pakaian yang umumnya itu dipakai sama perempuan. Gue kurang terlihat nyaman dan tidak pede lah memakai pakaian itu. Jadi menurut gue emang gue juga sering ngerasa dapat cemoohan karena apa sih perempuan pakai pakaian kayak laki-laki dan sebagainya kayak gitu. Bentuk cemoohannya tuh kayak secara langsung atau bercanda atau kayak gimana? Ada yang bercanda, ada yang secara langsung. Bahkan keluarga gue juga menegur gue kayak kalau bisa jangan kayak gitu ya pakaiannya, di balik normal lagi aja kayak perempuan lainnya. Soalnya mungkin mereka ngerasa malu kali punya anak atau punya saudara yang perempuan tapi tidak memakai pakaian seperti perempuan dan tidak kayak pokoknya tidak seperti perempuan lainnya. Bahkan kayak gue tuh lebih sering melakukan aktivitas kayak yang dilakukan sama laki-laki, kayak main game, main bola. Bahkan gue sempet ikut SSB bola wanita. Di situ gue awalnya emang agak sulit kan untuk dapat restu buat izin, soalnya latihannya tuh lumayan jauh, beda kota gitu. Tapi dengan keyakinan gue nih, kayak gue gigih lah untuk menunjukin ke orang tua gue kalau ini tuh passion yang gue sukai, itu hal yang gue sukain. Jadi mereka mungkin udah luluh dengan apa yang gue lakuin waktu itu. Baik, jadi dari yang saya tangkap juga, gimana sih menurut kamu? Kan ya, sepertinya solusinya adalah sebuah penerapan kesetaraan gender. Sebelum itu menurut kamu apa sih identitas dan ekspresi gender itu sendiri? Identitas dan ekspresi gender kan yang gender ya yang kita akui kan cuma dua kan, walaupun mungkin ada beberapa pihak yang tidak mengakui adanya kedua gender tersebut, bahkan lebih. Nah kalau saya tuh sebagai gender perempuan memang sangat mendukung tentang kebebasan berekspresi, kebebasan tentang apapun tentang diri mereka sendiri, tidak tersangkut dengan gender dia itu apa. Karena menurut saya itu ketika kita sudah bebas untuk berekspresi dengan apa yang kita suka, apa yang kita nyaman, apa yang kita sukai dan segala macam itu, kita akan menjadi lebih percaya diri, kita akan menjadi merasa kita tuh diri kita sendiri, ini loh yang kita suka, ini loh yang kita mau. Jadi mungkin para orang-orang yang masih kontra dengan kebebasan berekspresi tersebut adalah orang-orang yang mungkin belum pernah mendapatkan pembelajaran hal seperti itu menurut gue ya. Dan identitas gender ya cuma dua, cuma perempuan dan laki-laki, tidak lebih dari itu. Tapi dengan pengalaman seperti itu, menurut kamu stigma negatif seperti perempuan maskulin itu gimana? Yang tanggapan seperti itu. Kalau stigma yang sering gue dengar dan sering gue dapetin tuh kayak lu kan tomboy, pasti lu suka sama perempuan. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semua mereka adalah orang-orang yang
menyukai sama jenis, ataupun lelaki yang condong lebih suka berpenampilan seperti perempuan, kayak kebalikannya. Tidak semua laki-laki tersebut juga menyukai laki-laki. Ada juga yang memang karena dalam dirinya dia menyukai atau lebih bebas, lebih pede dengan berpakaian seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengecap orang yang rambutnya panjang, rambut perempuan yang rambutnya pendek suka sama perempuan, tidak, karena mungkin ada beberapa alasan yang mungkin aja kita nggak tahu karena kenapa dia memilih potongan gaya rambut seperti itu ataupun berpakaian gitu sih. Jadi dengan jawaban seperti itu, kira-kira anggapan kamu menanggapi ini gimana ke orang-orang yang kayak gitu loh? Apakah marah, apakah diam, atau cenderung mengasingkan diri? Awal-awal sih pasti kayak bete kan, pasti marah kayak apaan sih itu nggak tahu gua gitu-gitu lah dengan beberapa alasan. Cuman makin kesini makin sadar karena mungkin mereka nggak tahu apa itu kebebasan berekspresi, apa itu ibaratnya perbedaan. Mungkin kita sama perempuan cuman kita mempunyai perbedaan dalam hal berpakaian, dalam hal ini, dalam hal itu. Jadi mungkin saya mungkin melihatnya sekarang karena mereka tidak tahu. Jadi kita sebagai orang yang dicap atau disemain seperti itu, kita mungkin akan mengasih lebih ke kayak ngasih tahu kalau gue tuh begini bukan karena yang lu tuduh loh, enggak, tapi karena gue nyaman, karena gue pede dengan apa yang gue lakuin, apa yang gue pakai sekarang. Jadi awal-awal mungkin marah, cuman sekarang karena mungkin udah belajar, udah baca artikel-artikel mengenai hal tersebut ya, jadi mungkin mereka aja yang kurang paham dan kurang literasi mengenai hal tersebut sih. Baik, selanjutnya tuh dengan ekspresi kamu yang sekarang tentang gender ini, kamu kan ini seperti kayak apa tuh, perempuan tapi maskulin. Apakah hanya maskulin tersebut di luar ada look, tapi dalamnya asalkan kamu apakah masih feminin, atau dalam artian seperti kalau perempuan itu biasanya nangis, laki-laki itu tuh gak boleh nangis, kamu seperti itu? Sama aja, malah menurut saya tuh kayak nangis gak nangis tuh bukan terikat dengan gender, kayak laki-laki tidak boleh nangis, perempuan boleh nangis, tidak. Semua orang punya emosional yang harus diungkapkan dengan cara mereka sendiri, kayak cara mereka masing-masing. Ada aja yang mungkin diungkapkan dengan nangis, ada yang diungkapkan dengan cara self harm dan segala macam, kan itu salah satu bentuk ekspresi dalam mengungkapkan emosional yang mereka pendam, mereka alami kan. Kalau saya sih maskulin atau tomboy yang itu tuh dari kecil, dari SD, jadi mungkin hanya berpakaian saja atau berpenampilan potong rambut dan segala macam, karena saya nyamannya seperti itu. Di mau siapapun yang ngomong kayak atau mencemooh ataupun masih tahu, kayak kalau masih tahu pun saya bakal dengerin ya, mungkin nanti bakal gue berubah, kayak nanti kalau ada suatu hal gue bakal berubah untuk menjadi perempuan feminin. Tapi kalau sekarang gue ngejalanin karena gue masih muda, gue ngejalanin apa yang gue suka, apa yang gue mau, apa yang bikin gue percaya diri. Jadi kalau masalah nangis gak menangis sih lebih ke ungkapan emosional dari setiap orang, tidak terikat dari gender sih kalau menurut gue. Dan seterusnya, sampai hari ini keluarga masih melakukan intervensi tentang look dulu atau gimana sekarang? Kalau keluarga untuk hari-hari besar mungkin masih ya, kayak seperti lebaran gue masih tetap dipaksa untuk memakai pakaian ya kayak saudara-saudara gue yang perempuan kayak pakai kerudung, pakai gamis. Pokoknya di hari-hari yang penting, hari-hari yang ada kumpulan keluarga besar tuh gue tetap diwajibkan untuk kayak gitu, dan gue masih ikut lah, karena mereka tidak terlalu memaksa gue untuk tiap hari berpakaian seperti perempuan feminin, dan yang ibaratnya yang gue nggak suka masih gue ikut. Baik, sekian daripada wawancara saya dengan Naya dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 22 Fisip Unjata. Jadi untuk berikutnya bahwa ekspresi gender itu merupakan hak daripada setiap individu di negara ini, dan ekspresi gender pun dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, aturan negara dan sebagainya. Dan sudah semestinya kita sebagai makhluk sosial, warga negara yang baik, warga negara yang menghormati hak orang lain, itu wajib juga menghormati orang lain sebagai sebuah manusia yang harus dihormati. Baik, sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tarian jiwa yang abadi, identitas mengalir seperti sungai tanpa hulu, tak terikat oleh batas-batas duniawi, berkembang, bertransformasi, penuh warna. Di bawah langit yang luas, ekspresi gender adalah simfoni tak berujung, melodi dari hati murni dan bebas,
menentang kotak-kotak yang memenjarakan jiwa. Setiap langkah adalah pernyataan keberanian. Setiap senyuman adalah puisi tanpa kata. Menentang norma, menciptakan ruang bagi kebebasan, mencari kebenaran dalam diri yang terbatas. Ada yang memilih gaun berwarna pelangi. Ada yang memilih setelan berwarna tanah. Namun semuanya adalah bunga yang mekar di taman yang sama. Sebuah perayaan dari keragaman manusia yang indah. Identitas gender adalah bintang di malam yang kelam, memancarkan cahaya, membimbing di tengah kegelapan, menunjukkan bahwa setiap jiwa adalah unik dan layak untuk dihormati dan dicintai. Kita adalah pelukis takdir kita sendiri, dengan kuas penuh warna-warni kehidupan, menciptakan kanvas yang menceritakan kisah kita dengan kebebasan dan kebenaran yang panduan. Biarkan dunia menyaksikan keindahan ini, sebuah harmoni dan ekspresi yang tulus, karena dalam hati setiap manusia terdapat semesta yang menanti untuk dikenal. Sekian dari kami, Muhammad Farel Anugrah Marta dan Inti Syakika. Terima kasih.